gitu. Jadi minyak dengan puluhan ribu khasiat gitu. Bantu klarifikasi sedikit lah ya. Banyak orang mengiranya ini adalah obat gosok yang bisa diminum. Tapi sebenarnya ini adalah obat minum yang bisa digosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dengan saya, Agus Arianto, dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Oke, Sobat Brand, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang mengupas sebuah brand yang sangat unik. Saya katakan brand ini sangat unik karena brand ini sudah berusia hampir seabad, tepatnya 96 tahun gitu ya. Dan brand ini merupakan sebuah obat gosok, namun juga dapat dikonsumsi gitu ya. Jadi brand apakah itu? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini yang sudah hadir di studio kita, Studio Info Brand TV. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita sekaligus memperkenalkan apakah brandnya gitu ya. Halo, selamat datang Pak Andoko dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus atas undangannya. Oke, boleh disapa Sobat Brand terlebih dahulu, sekaligus perkenalkan nama Bapak siapa, sebagai apa, dan brandnya apa ini Pak? Silakan Pak. Halo Sobat Brand, nama saya Handoko. Saya adalah direktur dari CV Sansidarta, produsen minyak Banleng. Jadi brandnya ini adalah Banleng tersebut. Oke, Sobat Brand, demikian tadi ya perkenalan kita dengan narasumber kita kali ini, dan brandnya adalah Banleng. Tadi sudah saya spill di awal gitu ya, bahwa brand ini sangat unik karena berusia hampir seabad Pak. Ya, tepatnya 96 tahun gitu ya. Jadi lahir sekitar 1928 gitu ya. Betul. Jadi tahun lahirnya itu pun juga disematkan dalam kemasannya ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak mengenai sejarahnya Pak. Sudah lama sekali Pak. Gimana Pak? Boleh. Ini sebenarnya obat tersebut ini pertama kali dibuat oleh kakek buyut saya. Ya, jadi tahun 1928 sebelum Perang Dunia Kedua bahkan. Iya. Beliau almarhum kakek buyut saya itu dulunya adalah obat dokter tradisional ya, atau tabib. Tradisional atau tabib. Jadi waktu awal mulanya di Sulawesi, beliau membuka satu semacam tempat berobat di mana dia meracik obat-obat herbal untuk membantu menyembuhkan penyakit-penyakit umumnya pada saat itu. Jadi banyak masyarakat yang datang mengunjung tempatnya untuk berobat. Karena yang ngantri lumayan banyak, waktu semakin banyak, beliau punya keterbatasan dalam waktu untuk mengobati semua orangnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah satu obat dalam satu kemasan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit masyarakat pada waktu itu. Nah, makanya dibuatlah obat Banleng tersebut. Jadi arti dari kata Banleng ini sebenarnya nama lengkapnya itu Banleng Yu ya. Banleng Yu. Jadi itu adalah dari bahasa Hokkien. Ban itu maksudnya puluhan ribu. Kayak misalnya di Jakarta ngomongnya goban, ceban. Gitu kan. Ceban kan 10.000. Goban kan 50.000. Ban itu puluhan ribu gitu. Puluhan ribu. Leng itu adalah kemanjuran atau efektivitas lah. Iya. Atau bisa dibilang kayak khasiat. Puluhan ribu khasiat. Yu adalah minyak gitu. Jadi minyak dengan puluhan ribu khasiat. Gitu. Ya, kalau boleh tahu, jadi tadi disebutkan bahwa kakek buyutnya itu awal mulanya itu kan sebagai tabib yang mengobati gitu ya. Terus banyak banget yang berdatangan untuk minta berobat, terus dibikinlah obat. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat mengobati itu menggunakan obat Banleng ini yang digunakan? Waktu pertama kali, waktu sebelum terbitnya, sebelum dibuatnya Banleng tersebut, memang obatnya tuh lebih perorangan ya. Jadi sakit apa, kasih apa, sakit apa, kasih apa gitu. Nah, karena semakin banyak orang yang datang dan mungkin waktu itu, zaman itu penyakitnya penyakit umum ya. Nggak kayak sekarang kan semakin kompleks kan penyakitnya kan. Jadi
ya penyakit dia masuk angin, batuk pilek, sakit perut gitu-gitu. Obatnya ya mirip-mirip gitu kan. Nah, makanya dibuatlah satu obat yang tinggal mereka beli gitu. Jadi mereka boleh pakai gitu. Pada saat batuk mereka pakai, pada saat pilek mereka pakai gitu. Bapak tadi kan menceritakan bahwa ini kan dihadirkan atau dilahirkan atau diciptakan oleh kakek buyutnya. Nah, kalau Pak Handoko ini, kalau boleh tahu ini generasi keberapa nih Pak? Ya, saya generasi keempat. Generasi keempat. Jadi kakek buyut saya namanya kalau di Mandarinnya itu Xue Jiaqi. Kalau di bahasa Hokkiennya Xi Kace. Itu turun lagi ke anaknya, generasi kedua, Xue Chengshan, atau nama bahasa Indonesianya San Siddhartha. Nah, jadi ada San-nya. Nah, itu generasi kedua, kakek saya. Turun lagi ke anak, jadi putri sulung, tante saya, Liling Siddhartha. Baru itu generasi ketiga kan, keempat baru saya. Keempat baru Bapak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya menarik sekali. Tapi kita fokus ke bisnisnya aja Pak ya. Jadi fokus ke bisnis Banleng ini tadi yang ternyata masih eksis sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin boleh diceritakan Pak, bagaimana produk ini bisa eksis sampai sekarang gitu loh Pak. Ya, itu kalau saya jawab dengan satu kalimat mungkin apa ya? Beruntung. Jadi keberuntungan. Keberuntungan karena kita setelah kakek saya itu ke tante saya itu bisa dibilang puluhan tahun tanpa iklan, tanpa promosi. Gitu. Jadi memang produknya itu dikonsumsi terus-menerus oleh pengguna yang sudah pernah mengkonsumsikannya gitu, atau mungkin ke temannya, ke keluarganya. Jadi ya hanya bertahan berdasarkan penjualan atau pembelian yang sudah ada bertahun-tahun gitu. Jadi ya beruntung sih, jadi bisa berlanjut terus. Gitu. Itu tadi mengenai eksistensinya. Tentu sebuah bisnis itu ada jatuh bangunnya gitu Pak. Betul. Atau mungkin sempat mengalami itu Pak. Jatuh bangun. Atau mungkin penjualan ya Pak ya. Bapak tadi kan sudah menyampaikan bahwa sekarang ini fokusnya adalah ke penjualan obat saja gitu. Mungkin ukurannya sempat mengalami penjualannya sangat sedikit seperti itu. Gimana? Kalau sangat sedikit sih enggak ya, mungkin karena sifat obat itu kan maksudnya semua orang kan pasti akan pernah mengalami sakit atau keluhan kesehatan yang lainnya. Jadi termasuk bisnis segmen yang cukup nggak terlalu fluktuatif lah. Jadi tidak terlalu fluktuatif. Itu juga satu faktor keberuntungan yang kebetulan kita ada di segmen tersebut kan ya. Dan juga satu lagi produknya sendiri pun secara resep tidak diganti dari awal gitu. Jadi khasiatnya tuh masih sama gitu. Nah mungkin salah satu faktor lagi adalah khasiatnya memang masih ada. Jadi orang pakai tuh percaya gitu kan. Jadi tidak perlu iklan atau promosi yang besar-besaran, asal orang coba dan memang ada khasiatnya, dia sudah mau membeli gitu. Berarti memang benar Pak, beruntung Pak. Iya. Jadi beruntung bisa hidup gitu ya Pak ya. Apa itu dengan dengan khasiat yang dimiliki itu tadi. Nah, ngomongin khasiat nih Pak. Tadi saya juga sudah spill di awal bahwa obat Banleng ini bisa obat gosok sebenarnya gitu ya, tapi bisa dikonsumsi. Apa sih Pak sebenarnya khasiatnya Pak? Ya, mungkin saya bantu klarifikasi sedikit lah ya. Banyak orang mengiranya ini adalah obat gosok yang bisa diminum. Tapi sebenarnya ini adalah obat minum yang bisa digosok. Kembali. Karena kepemahaman tersebut itu sangat mempengaruhi. Kalau orang lihat obat luka bisa diminum, orang kaget. Betul. Ini isinya apaan gitu kan? Tapi kalau kebalikannya ya normal gitu kan. Betul. Contohnya saya ambil misalnya madu gitu ya. Orang mengaplikasikan madu di kulit. Bisa untuk luka, untuk segala macam kan ya. Terus orang tanya, itu bisa diminum ya? Ada orang yang minum. Kok bisa ya diminum ya? Kan buat kita ya wajar aja. Karena kita di pemahaman kita madu adalah untuk dimakan, untuk diminum. Untuk diminum, konsumsi. Jadi kalau misalnya
kita awalnya tidak tahu kalau itu untuk diminum, kita akan shock gitu kan. Tapi kalau memang sudah bisa diminum ya normal saja. Gitu. Atau mungkin pada saat produksinya dulu, ini obat ini memang untuk dikonsumsi. Memang untuk dikonsumsi. Terus akhirnya ada yang menggunakan obat ini untuk obat luar gitu ya. Itu memang desainnya dari awal atau cuman orang coba-coba aja sih, Pak? Memang desainnya dari awal karena kalau kita ini kan 100% dari bahan alami ya. Ya. Kalau kita lihat satu tumbuhan alam atau misalnya buah gitu, semangka, kita kan pasti khasiat semangka bukan cuma satu, ya kan, bisa untuk misalnya menurunkan panas, untuk elektrolit, untuk menghilangkan haus dan segala macam. Semua tumbuh-tumbuhan alam khasiatnya tuh bukan cuma satu. Jadi memang dari awalnya tuh memang bisa untuk digosok untuk pemakaian luar. Nah, orang tahu dan orang pakai gitu. Tapi mungkin karena generasi selanjutnya dan memang desainnya ini kebetulan berupa minyak ya. Mungkin kalau diminum tuh rasanya aneh. Jadi nggak terlalu banyak orang yang diminum. Nah, kebanyakan memang digosok. Jadi pengetahuan kalau ini bisa digosok lama-lama hilang gitu loh. Nah, makanya orang kaget bisa diminum tuh kok bisa gitu. Padahal saya seringnya pakainya buat digosok. Itu memang desain dari awal. Memang bahan alam tuh memang bisa dipakai buat macam-macam gitu. Nah, tadi mengenai khasiatnya nih Pak. Kalau diminum itu untuk mengobati apa saja? Nah, kalau diminum itu ya seperti penyakit umum pada zaman itu ya. Kita manusia ya sakitnya batuk, pilek, ya kan, sakit tenggorokan, masuk angin, terus sakit perut, mual-mual, muntah-muntah. Nah, seperti itu. Jadi gunanya itu ya untuk mengobati penyakit-penyakit umum tersebut gitu. Kalau untuk diminum. Untuk diminumnya, gitu ya. Jadi itu penyakit-penyakit yang umum ya Pak ya. Masuk angin, batuk, pilek seperti itu tadi gitu ya. Terus kalau obat luarnya, contohnya? Obat luarnya contohnya misalnya kan untuk mengobati misalnya infeksi tenggorokan. Nah, itu infeksi kulit juga bisa. Jadi misalnya gigitan serangga atau gigitan binatang berbisa. Nah, itu bisa. Terus gatal-gatal. Terus untuk memar, untuk luka, bahkan luka terbuka, luka berdarah, luka sayat itu juga bisa. Kalau untuk misalnya otot, pegal linu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot, nyeri sendi, nah itu juga bisa. Kalau misalnya buat bayi itu misalnya ada merah-merah, iritasi di kulit, ruang popok, kemerahan, nah itu juga bisa. Buat ketombe juga bisa. Ketombe juga bisa. Buat ketombe bisa. Ada orang yang pakai itu, jadi dioleskan di minyak di kulit kepala 30 menit sebelum keramas. Terus setelah itu keramas seperti biasa, diulang berkali-kali, ketombenya akan mereda gitu. Terus buat wasir, ambeien juga bisa dioleskan di bagiannya gitu. Menarik sekali. Jadi banyak banget memang puluhan ribu manfaat. Nah, itu tadi mengenai khasiat atau manfaatnya ya Pak ya. Kalau boleh dikasih tahu Pak, sebenarnya apa Pak kandungan yang ada di obat ini? Apa itu bahan yang digunakan Pak? Sebenarnya kandungannya itu banyak dari alam ya. Kalau saya sebutin nama-namanya ya nama-nama ilmiah ya, nama-nama Latin gitu kan. Contoh satu tuh inti dari biji buah persik. Biji buah persik kan punya semacam bijinya seperti almond kan. Nah, diambil lagi intinya itu dipakai. Nah, itu bisa buat kayak mengobati luka bisa, batuk-batuk juga bisa. Terus ada lagi namanya licorice. Akar manis ya kalau salah. Itu banyak dipakai buat misalnya pas COVID juga kadang dipakai gitu kan. Buat saluran pernafasan, batuk pilek juga bisa. Jadi banyak kayak tumbuh-tumbuhan obat-obatan yang sering digunakan di obat-obat herbal pada umumnya gitu sih. Itu tadi mengenai khasiatnya. Selanjutnya mengenai produksinya ini sebenarnya di mana Pak? Produksinya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi benar-benar pabriknya tuh di Surabaya lah.
bisa diceritakan mengenai tempat produksinya itu, apakah home industry atau di tempat seperti apa, Pak? Ya, produksinya di home industry. Masih home industry. Masih home industry. Oke. Jadi kita tuh UMKM ya. UMKM. Jadi pabriknya tuh di belakang rumah gitu lah. Ya. Jadi ya ada keterbatasan dalam luasnya, lahannya, dan jumlah volume yang kita produksi setiap hari, setiap bulannya itu juga terbatas. Oke. Kapasitas produksinya berapa sih, Pak? Kapasitas produksi itu sehari itu mungkin bisa, kalau saya hitung sekitar 10 karton. Jadi satu karton itu sekitar 100-an lah, 120-an botol gitu ya. Jadi bisa dihitung itu per harinya gitu. Jadi kita kerja mungkin dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu juga bisa. Kalau sebulan sekitar? Sebulan tuh sekitar, kalau jualnya ya, kalau bisa produksinya ya dikali itu. Jadi misalnya satu hari kan 100. Anggaplah 100 ya. Iya. Dikali 10 gitu. 10. Kan 1000 kan ya. Iya. 1000 botol. 1000 botol. Nah, misalnya sebulan ada 24 hari kerja gitu kan ya. Termasuk Sabtu. Iya. Ya, 24 dikali 1000 tadi. 1000. Jadi sekitar 24.000 botol. 24.000 botol. Iya. Itu kapasitas produksinya. Kalau permintaannya, Pak? Permintaannya biasanya sedikit di bawah. Sedikit di bawah itu. Jadi kita bisa produksi berapa. Kebetulan juga permintaannya nggak melebihi dari itu. Jadi kita masih menyanggupinya gitu. Itu yang kapasitas produksi sekitar 24.000 ya. Itu tadi sejak zaman dulu sampai sekarang segitu apa sempat mengalami peningkatan, Pak? Dulu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Karena sebelum kita ini kan pabrik yang sekarang tuh pabrik rumahan itu sudah pindah sejak tahun 1980-an kalau saya nggak salah ya. Saya perlu koreksi. Sebelum itu kapasitas jauh lebih kecil. Berarti malah peningkatan dong, Pak? Iya. Dari segi produksinya maupun permintaannya berarti mengalami peningkatan, Pak? Kalau permintaan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang segitu ya, Pak ya. Iya. Produksi sama permintaan pasarnya. Nah, yang unik lagi, Pak, mengenai kemasan botolnya ini, kelihatan apa itu jadul banget gitu, Pak ya. Benar. Nah, apa, Pak, alasan mempertahankan kemasan ini, Pak? Sebenarnya ini juga karena kebetulan juga. Karena seperti yang saya tadi sempat bicarakan itu, selama puluhan tahun itu kita berbisnis secara BAU lah, business as usual. Jadi tidak ada melakukan promosi, iklan dan sebagainya. Jadi kemasannya memang dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya ini pernah ganti dulu banget. Ini nggak seperti ini. Ini sejak tahun, saya lupa tahun berapa lah. Mungkin ada 30-40 tahunan mungkin ada gitu ya. Sebelumnya jauh lebih kuno dan pakai kertas. Jadi nggak pakai karton seperti ini. Melihat sekarang kan sudah zaman modern ya. Obat-obat, entah itu obat dokter, obat modern, yang herbal juga ada, itu udah banyak banget. Nyatanya ini masih eksis sampai sekarang itu, Pak. Tapi ada nggak sih, Pak, cita-cita gitu ya? Sekarang kan Bapak yang megang gitu ya, untuk semakin memperbanyak permintaan pasarnya gitu, Pak. Cita-citanya mungkin pertama itu, ini kan termasuk produk legacy ya. Produk legacy dengan catatan kita lebih ke mempertahankan. Jadi untuk kita menembus ke pasar-pasar baru itu memang kalau menurut saya sih harus meluncurkan produk-produk baru. Jadi produk-produk yang saling melengkapi. Jadi misalnya untuk menembus pasar anak muda, buatlah obat yang lebih cocok buat anak muda. Untuk lifestyle tertentu, misalnya untuk olahragawan, buatlah obat yang lebih cocok untuk olahragawan. Jadi produk-produk yang saling melengkapi. Nah, produk ini kita biarkan saja sebagai produk legacy gitu. Legasinya itu tadi. Jadi secara komposisi dan lainnya itu tidak diubah. Karena memang harus dipertahankan gitu. Kalau untuk produk-produk yang lainnya dari Bandeng ini kan mereknya, Pak. Kalau produsennya apa sih, Pak, perusahaannya? CV Sansidarta. CV Sansidarta. CV Sansidarta ini sudah mencoba memproduksi merek-merek lain belum, Pak? Sebelumnya ada, namanya Banleng Ceng ya. Jadi itu mirip dengan Banleng, tapi
hanya untuk diminum. Jadi khasiatnya tuh lebih tajam lagi untuk misalnya batuk, terus sakit perut, mual-mual, itu khasiatnya jauh lebih tajam dari ini. Nah itu sebelumnya ada, maksudnya cukup banyak diproduksi, tapi sekarang kita mau fokus dulu di Banten. Oh gitu. Ya. Nambah lagi itunya Pak ya, produksinya Pak ya. Iya. Gitu. Jadinya nggak fokus ke sini ya. Saya mungkin koreksi sedikit tadi yang masalah produksi ya. Kita kan maksudnya masak dan isi dan kemas kan mungkin nggak semua dalam satu hari ya. Jadi tadi yang 24.000 itu kalau kita produksi setiap hari. Kalau produksi setiap hari. Itu maksimal kapasitasnya lah. Tapi maksimal kapasitasnya ya. Tapi kalau misalnya ada hari di mana kita hanya masak, misalnya tidak ada waktu untuk mengisi, berarti yang untuk mengisinya akan berkurang. Jadi waktu yang dibutuhkan, jadi botol yang jadinya itu akan berkurang dari kapasitas maksimal. Gitu. Nah, untuk mengenai produk lain Pak, diferensiasi produknya yang lain itu kan. Bapak tadi kan sudah menegaskan bahwa ini ya sebagai legacy. Obat ini tetap dipertahankan itu ya. Kalau mau mengembangkan bisnisnya, menciptakan produk-produk baru. Salah satunya adalah ban lenceng itu tadi. Akhirnya udah nggak diproduksi lagi ya Pak ya? Iya. Nah, untuk saat ini Pak, ada rencana ke sana nggak Pak? Untuk memproduksi produk-produk yang lain lagi nggak? Ada. Tapi mungkin kita benerin dulu step by step ya. Banleng secara kemasannya, secara distribusinya, semua kita coba benerin dulu. Ada waktu yang ekstra, kapasitas yang ekstra, kita boleh coba memproduksi produk baru. Karena keterbatasan orang juga, keterbatasan waktu juga. Selanjutnya mengenai distribusinya Pak, produk ini dijual di mana saja? Ya, dijual sekarang mayoritas di toko obat tradisional. Di seluruh Indonesia atau gimana? Kita mayoritas di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, dari sana toko obat tradisional mereka akan menjual lagi. Jadi ada orang yang beli mungkin toko-toko yang lebih kecil, mereka beli dari toko-toko yang kita jual itu. Nah, mereka jualnya kemana? Saya kurang tahu. Ya, memang ada beberapa tersebar di beberapa kota di Indonesia. Tapi apakah ke seluruh Indonesia? Saya rasa belum ya. Ada cita-cita ke arah sana? Biar secara masif lah seluruh Indonesia ada. Seharusnya ya. Jadi seharusnya memang kita sebarkan lebih luas ya. Iya. Tapi ya butuh strategi yang tepat lah. Iya kan? Ya memang itu ya Pak ya, ada produk-produk itu yang dikenalnya itu di daerah tertentu saja gitu ya. Bukan hanya ngomongin yang obat ini tadi saja. Contoh kopi gitu ya, di Bogor itu ada kopi Liong Pak. Itu ya terkenalnya di sana saja gitu ya. Di sana tuh sangat terkenal gitu kan. Tapi apakah didistribusikan ke seluruh Indonesia? Enggak juga. Kayaknya orang itu pun juga puas dengan itu tadi itu Pak ya. Tapi kan Bapak mencoba hadir di Infobrand .id ini, kita wawancara di sini kan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan produk ini secara luas itu Pak ya. Selain itu, upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk lebih memperkenalkan produk ini secara luas ke masyarakat Indonesia Pak? Ya, upaya sekarang sih kita mulai buka online presence kita. Berupa sosial media seperti Instagram, TikTok. Jadi biar orang tuh tahu ternyata masih ada ini. Ternyata masih ada. Itu secara online. Kedua, secara offline itu kita mengadakan semacam event-event seperti bazar, pop-up market, expo gitu-gitu juga. Jadi orang yang datang itu juga saya lihat feedback dari tamu-tamu yang datang. Ini obat lama nih. Ternyata masih ada gitu. Nah, jadi mengingatkan kembali ke orang-orang bahwa kita masih eksis. Sekarang kan eranya digital. Penjualan melalui online sudah bisa dilakukan itu. Apa itu sudah dilakukan sama Sansidarta? Ya, sudah. Kita sudah ada penjualan official store kita. Official store-nya ada. Di marketplace online. Tapi memang fokus kita bukan di online. Jadi online itu sebagai pelengkap lah ya. Pelengkap. Dan karena kita tuh tidak mau terlalu bersaing sama reseller online yang lainnya. Jadi kita memang pasang harga tuh sedikit lebih
bukan sedikit, lumayan banyak lebih mahal dari harga yang beredar di pasaran, agar tidak membunuh reseller tersebut gitu. Jadi artinya ini dijual secara online tapi harganya lebih tinggi, biar yang menjual secara offline ini tetap laku. Benar, secara offline dan online. Iya. Jadi kita memang fokusnya tidak di online-nya gitu. Karena kalau kita mau buat official store, mereka tahu kita barangnya pasti asli kan ya. Mereka akan membeli langsung dari situ. Yang kasihan yang jualan secara offline toko-toko obat ini tadi. Benar. Kalau boleh tahu harganya berapa, Pak? Iya. Untuk yang ini kan yang 50 mili ya. Kalau harga pasaran ya, itu sekitar 30.000 lebih. Jadi tergantung tokonya ya. Mungkin ada yang 32, ada yang 35, ada yang 36 gitu. Kalau yang 100 mili itu mungkin bisa di 50-an. 50 ribuan. Itu kalau di toko obat. Toko offline. Toko offline ya, toko. Kalau yang di online kita yang official store, yang 50 mili itu 40.500. Kalau yang 100 mili itu 65.500. Lebih mahal Pak ya. Tapi masyarakat Indonesia diberikan kemudahan, tidak perlu ke toko obat, dimanapun bisa membeli. Iya, benar. Gitu. Pak. Ya, menarik sekali Pak. Namun apa Pak yang jadi kendala sekarang ini Pak, yang cita-cita Bapak ingin memperkenalkan secara luas obat ini biar penjualannya semakin meningkat. Namun apa Pak yang masih menjadi kendala Pak? Mungkin kendala pertama itu adalah masalah harga ya. Jadi saya rasa ini karena sudah bertahun-tahun itu harganya tuh kita set harga kan ada yang berdasarkan kompetitor. Jadi kompetitor based pricing. Ada yang berdasarkan cost based pricing. Jadi ya cost yang dikeluarkan untuk memproduksi satu botol ini berapa, dinaikkan lah. Itu kan yang dijadikan harga jual. Cara kuno tuh kebanyakan pakai cost based pricing. Jadi dinaikkan berapa persen gitu. Akibatnya adalah marginnya jadi terlalu tipis. Dan juga selama bertahun-tahun tuh kita tidak ada kenaikan harga. Pas kita mau menembus pasar baru seperti di modern trade lah ya, toko-toko obat atau apotek atau toko pasar swalayan yang lebih modern, itu pertama mereka akan minta margin yang lebih besar. Ya, itu tergerus lah kita. Jadi harganya itu harus dibenarkan dulu. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor, marginnya itu tadi nggak bisa dinaikkan harganya di situ gitu. Tidak bisa langsung ya. Harus perlu waktu kan ya. Kalau permintaannya belum terlalu banyak, kita langsung naikkan, itu terlalu beresiko gitu. Khawatirnya malah nggak laku. Dan juga kalau kita bandingkan dengan kompetitor, tadi kan yang kompetitor based pricing itu, sebenarnya ini tuh sangat-sangat murah. Dengan kompetitor yang lain, obat minyak gosok lah. Kalau kita bandingkan dengan minyak gosok ya, bukan minyak yang diminum ya. Itu sangat murah. Sangat murah. Dengan khasiat yang lebih itu Pak. Jadi perbandingan itu sangat besar. Jadi ada pricing yang tidak tepat di sini. Jadi itu harus dibenerin dulu gitu. Tapi kita memang untuk menjaga ini kan obat untuk membantu, tujuan utamanya untuk membantu manusia kan. Dari kakek buyut saya kan. Jadi kita tidak bisa memberikan harga yang terlalu tinggi juga. Terlalu tinggi juga karena biar orang pada umumnya lah cukup sanggup. Tapi jangan sampai marginnya kita tidak bisa menjual ke toko-toko yang lain kan ya. Jadi marginnya dibenerin sedikit, tapi tetap kita jaga agar lebih murah dari kompetitor yang lainnya. Jadi peminatnya tetap ada gitu. Menarik Pak. Jadi Bapak punya cita-cita pengen mengembangkan bisnisnya, tapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai leluhurnya Pak. Benar. Dan itu butuh waktu sih ya. Butuh waktu. Karena kita bergerak di bidang yang cukup konvensional, cukup tradisional. Bukan yang zaman sekarang yang yang lebih modern, kayak misalnya AI itu kan yang benar-benar sangat booming sekali ini kan. Nah ini yang tradisional ini, konsep pemikiran orang-orang dan pemain-pemain pasarnya tuh sedikit berbeda. Jadi kita harus beradaptasi dan memang harus perlu waktu gitu. Tidak bisa kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang teknologi yang zaman sekarang, mereka bisa triple digit per tahunnya, perkembangannya sangat cepat gitu kan.
kita tidak bisa gitu. Memang harus beradaptasi di segmen tersebut gitu. Memang Oke. harus ya bersabar lah dan Iya. menunggu waktu sambil kita pelan-pelan membenahi bisnisnya dari segala Mengenai sisi bisnis. gitu. Oke. Baik, menarik Pak. Semoga berhasil Pak apa yang Bapak lakukan itu Pak. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan Bagus, terakhir, ya. silahkan diberikan closing statement-nya mengenai produk Banleng atau yang lainnya, silahkan. Oke, ya. Jadi produk Banleng ini yang saya ingin sampaikan kepada sobat brand adalah pertama tujuannya. Jadi tujuan dari produk-produk herbal tersebut adalah untuk membantu orang untuk hidup lebih sehat. Jadi dengan gaya hidup yang lebih sehat dan mengkonsumsi obat-obat yang dari alam. Nah, tujuan yang kedua itu adalah kita mau memberikan edukasi bahwa bahan-bahan dari alam itu ramah digunakan dan aman untuk digunakan untuk semua orang, termasuk dari bayi yang baru lahir, anak kecil, orang dewasa sampai orang tua, laki dan perempuan gitu. Dan ketiga yang saya ingin sampaikan adalah banyak orang kaget mendengar kalau ini adalah obat gosok yang bisa diminum. Jadi saya ingin mengklarifikasi sekali lagi, ini adalah obat minum yang bisa digosok begitu. Jadi kalau misalnya sobat brand kesehariannya membutuhkan obat herbal, banyak keluhan di luar atau di bagian dalam tubuh, bisa coba untuk mengkonsumsi obat-obat herbal tersebut gitu. Oke, baik Sobat Brand, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan Banleng, salah satu obat, kalau saya katakan ini obat legend karena usianya sudah hampir 100 tahun, tepatnya 96 tahun gitu ya. Menarik sekali seperti tadi yang sudah kita jelaskan penjelasan dari Pak Handoko. Ternyata obat ini sebenarnya obat minum gitu ya, tapi bisa digunakan untuk obat luar untuk menggosok bagian-bagian luar seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi saksikan terus Brand Talk untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini brand-brand yang ada di Indonesia. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya.